warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama Silvi Triwulandari. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul tentang pemberontakan DITI. Terima kasih. Pemberontakan DITI. Gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan DITI Jawa Barat terjadi karena kekecewaan sekelompok masyarakat terhadap hasil perundingan Renville yang berakibatkan semakin sempitnya wilayah Indonesia. Pemimpinnya yaitu ada Sekar Marijan Kartosoewirjo dengan tujuan awal untuk menantang penjajahan Belanda di Indonesia. Latar belakangnya yaitu ada kekecewaan Sekar Marijan Kartosoewirjo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. Yang kedua yaitu latar belakangnya ada keinginan Darul Islam untuk mendirikan negara Islam Indonesia atau sering disebut juga dengan NII. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosoewirjo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau sering juga disebut dengan NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau disebut juga dengan TII. Upaya penumpasannya dengan operasi militer yang disebut juga dengan Operasi Bharatayuda. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang DITI Jawa Tengah. Latar belakangnya munculnya gerakan DITI Jawa Tengah tidaklah jauh berbeda dengan gerakan DITI di Jawa Barat. Kekecewaan terhadap perjanjian Renville memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Pemimpinnya yaitu ada Amir Fattah bekerjasama dengan Kartosoewirjo bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosoewirjo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, pada Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Benteng Negara, sering juga disebut dengan GBN, di bawah Letkol Sarbini. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut juga dengan Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DITI itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi, Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh gerakan-gerakan Merapi Merbabu Kompleks. Baiklah, yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang DITI Aceh. Pemimpinnya yaitu ada Tengku Daud Bereweh. Latar belakangnya yaitu adanya berbagai masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITI di Aceh tersebut. Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Bereweh memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosoewirjo.
Pemberontakan DITI Aceh diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut yaitu pulihnya kembali keamanan di daerah Aceh tersebut. Yang keempat yaitu ada DITI Sulawesi Selatan. Pemimpinnya yaitu Kahar Muzakar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Ternyata Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan Kesatuan Gerilya lainnya dimasukkan ke dalam satu brigade yang disebut dengan Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kita akan membahas tentang DITII Kalimantan. Gerakan DITII di Kalimantan awalnya merupakan gerakan pemberontakan Ibnu Hajar, seorang mantan prajurit TNI yang memimpin kesatuan rakyat yang tertindas. Pemimpinnya yaitu DITII Kalimantan ada Ibnu Hajar, bekas Letnan TNI di daerah Kalimantan. Ibnu Hajar beserta dengan pasukannya yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Selanjutnya, karena Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar. Pada tahun 1959, gerombolan Ibnu Hajar tersebut berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap.